Oke, perkenalkan nama saya Araf Haji Faro dari kelas 10E. Kali ini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia bertema teks biografi. Teks biografi tentang Suhokgi. Jadi aku akan nge-vlog entah kemana ya, tapi aku akan menjelaskan tentang Suhokgi. Jadi aku mandi dulu. Oke, jadi sebelum sampai kalian harus tahu dulu membahas teks biografi. Jadi apa sih itu teks biografi? Jadi kali ini saya akan jelaskan apa itu teks biografi. Lanjut aja kita ke definisinya ya. Jadi teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengaruhi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Umumnya, teks biografi berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu, kamu juga bisa mencantumkan permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Nah, tokoh yang biasanya dibuat biografi antara lain adalah tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, ilmu, usaha, sastrawan, dan sebagainya. Baunya CI bang. Lalu biografi sendiri memiliki struktur. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan tokoh, merupakan bagian pendahuluan yang berisi identitas awal tokoh. Memuat informasi dasar seperti nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan masa kecil, berfungsi memberikan gambaran awal bagi pembaca sebelum masuk ke kisah inti. Yang kedua ada peristiwa dan masalah atau rangkaian peristiwa. Bagian ini merupakan urutan peristiwa penting, pengalaman menarik, atau masalah yang pernah dihadapi tokoh. Disusun secara kronologis atau urutan waktu agar pembaca dapat memahami perjalanan hidup tokoh, memuat perjuangan, cara tokoh mengatasi kesulitan, dan mencapai yang diraih. Lalu yang ketiga ada reorientasi atau bisa disebut sebagai penutup. Bagian penutup yang berisi simpulan atau pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Seringkali berisi ulasan tentang dampak atau keteladanan tokoh. Lalu biografi sendiri juga memiliki ciri-ciri berdasarkan fakta non-fiksi, membuat perjalanan hidup nyata, data, dan pengalaman tokoh yang sebenarnya, bukan fiksi atau karangan belaka. Struktur yang jelas disusun berdasarkan struktur baku, seperti strukturnya sesuai strukturnya, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi. Lalu alurnya kronologis, kayak narasinya disusun berurutan gitu loh, berdasarkan urutan waktu yang terjadi. Biasanya mulai dari masa kecil, pendidikan, hingga mencapai puncak tokoh, kayak suksesnya gitu loh. Lalu yang terakhir menggunakan sudut pandang orang ketiga. Maksudnya kita memakai sudut pandang orang ketiga itu memakai sudut pandang orang lain. Maksudnya penulis posisikan diri sebagai pencerita sehingga sering menggunakan kata ganti seperti ia, dia, atau beliau serta menciptakan nama tokoh orang. Unsur-unsurnya ada latar belakang tokoh, yaitu mencakup informasi mengenai keluarga, masa kecil, dan riwayat pendidik tokoh. Kedua ada peristiwa penting, narasi kronologis tentang perjalanan hidup, pengalaman, perjuangan, serta masalah konflik yang dihadapi tokoh hingga mencapai keberhasilan. Lalu ada keistimewaan tokoh, sisi uniknya atau mencapai lurah biasa yang membuat tokoh tersebut menonjol. Maaf ya. Yang keempat keteladanan tokoh, sifat, sikap, atau perbuatan baik tokoh yang dapat ditiru oleh pembaca. Lalu saya mencantumkan apa sih manfaat-manfaat biografi. Sini saya mencantumkan 4, yaitu yang pertama lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Yang kedua dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan. Yang ketiga memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah sang tokoh.
Yang keempat, menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, di sini saya juga mencantumkan juga nih contoh biografi, yaitu biografi dari Soo Hok-gi. I don't see what anyone can see in anyone else. But you are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. Baik, di sini adalah orientasi dari biografi Soo Hok-gi. Soo Hok-gi lahir di Jakarta pada 17 Desember 1942. Ia dikenal sebagai seorang aktivis, penulis dan mahasiswa Universitas Indonesia jurusan sejarah yang kritis terhadap kondisi sosial dan politik di Indonesia. Gi merupakan putra dari Soo Hok-jin yang kemudian dikenal sebagai Arif Budiman, seorang intelektual Indonesia. Squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see. Lalu di sini ada peristiwa dan masalahnya. Pada masa pemerintahan Soekarno, Gi termasuk mahasiswa yang vokal menentang berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Ia sering turun ke jalan bersama mahasiswa lain untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Gi juga dikenal menentang korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain sebagai aktivis, Gi juga aktif menulis di berbagai media. Catatan hariannya kemudian dibukukan menjadi karya terkenal berjudul Catatan Seorang Demonstran. Orientasi, Soo Hok-gi dikenal sebagai sosok muda yang berani, idealis, dan konsisten memperjuangkan kebenaran. Pemikirannya masih relevan hingga saat ini, terutama dalam hal kritik sosial dan keberanian menyuarakan keadilan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani berpikir kritis dan tidak takut menyampaikan kebenaran demi kepentingan masyarakat. Oke, itu saja. Terima kasih. Aku sama keluarga sering menonton sih, tapi udah jarang. Udah bosan juga. Tapi ajaibnya di sini masih ada, mungkin bestseller juga ya, termasuk tempat CI yang paling sering dikunjungi. Udah, kita kembali. Wah, ini bagus banget sumpah. Ini pakai cat ya. Kenapa ya bisa dia kayak gini-gini tuh? Keren banget sumpah. Wah, ini tapi lucu nih. Wow, padi-padi gitu loh. Padahal cuma kayak cat-cat gitu, tapi kelihatan kayak padi ya. Wow, that's so fucking cool.
I used to turn you on, I used to be by your side, and now the rest is leaving me behind. I miss the way you sound, I miss to be around you. Just let me have another chance. But it's sick, sick feeling to let you go, my dear. Wis, kita pulang. Udah.